Guncangan kasus yang menimpa Gatot Brajamusti semakin serius. Kemarin ia diperiksa sebagai saksi pelapor karena diduga melakukan tindakan asusila dengan korban CT. Nyaris sepanjang siang, Gatot berada di ruang penyidik Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Tapi bukannya takut menghadapi kasus ini, lewat pihak pengacara, Gatot merasa tidak pernah melakukan tindakan asusila. Sebab hubungannya dengan CT sudah resmi setelah mereka menikah siri. Gimana? Tadi perpisahan gimana? Apa aja yang tanya nak? Apa aja tadi yang tanya nak? Kemarin ada orang yang mengaku melaporkan dan ngomong di media seolah-olah mereka adalah diperkosa, seolah-olah mereka ada pelecehan seksual. Nah, tadi adalah diperiksa sebagai saksi pelapor tentang hal tersebut. Kami mempenyerahkan bukti-bukti yang isinya adalah bahwa ada pengakuan dari yang bersangkutan memang sebenarnya itu adalah mereka nikah siri sebenarnya. Jadi tidak ada yang namanya perkosaan, tidak ada yang namanya pelecehan seksual. Nah, ketika mereka ngomong ke publik dan menjelek-jelekkan seolah-olah mereka adalah diperkosa. Sehingga disinilah ada unsur pencemaran nama baik, ada kehormatan seseorang yang diserang, dan ada dugaan pelanggaran undang-undang IT tersebut. Kita akan mengungkap siapapun yang tidak benar, akan kita ungkap, siapapun itu. Misalnya di sana mengaku-ngaku seolah-olah dicekokin, ternyata kita mempunyai bukti hal yang sebaliknya, kita juga akan ungkap semuanya di depan hukum ini. Kemelut hidup Gatot Brajamusti memang terus meluas. Kasus hukumnya juga melebar ke banyak sisi karena melibatkan tidak hanya beberapa orang. Dan salah satu yang pada akhirnya ikut dikait-kaitkan dengan Gatot adalah Elma Tehana yang pernah menjadi murid Padepokan Brajamusti selama 9 tahun. Meski tak ingin berada di pusaran kasus itu, Elma mengaku siap apabila polisi memanggilnya sebagai saksi. Kalau untuk panggilan sebagai saksi pasti ada ya, pasti ada, dan karena kan kasusnya banyak, dari narkoba, pemilikan senjata api ilegal, satwa langka, sekarang juga pemerkosaan anak gitu kan. Jadi memang pasti akan ada panggilan lagi. Dan Elma kalau untuk kapasitas sebagai saksi, insya Allah dia siap. Ya agak capek juga ya kan, agak panjang juga gitu. Tapi ya memang harus dijalanin lah. Tapi saya nggak mau terlibat yang terlalu jauh lah. Saya nggak mau ada lagi di pusaran itu. Meninggalkan Gatot Brajamusti, kasus lain yang tak kalah panas ditiupkan oleh Robby Abbas yang pernah terseret polemik prostitusi selebriti. Pasca bebas dari penjara, Robby membuat kaget karena tiba-tiba menyebut nama Chef Aiko sebagai salah satu selebriti yang masuk jaringannya. Lebih dari itu, Robby juga mengungkap masa lalu Aiko yang konon bernama asli Tasya. Ya, kalau dia kenal dengan saya, kalian sudah berpikir dia ke depannya tahu seperti apa, gitu aja. Orang-orang yang kenal saya kan berarti orang-orang yang dalam tanda kutip. Ya iya fakta. Semua orang di lingkungan aku yang aku tinggal sekarang juga tahu kok siapa Aiko, siapa Tasya. Dulu dia namanya Tasya sebelum ganti nama Aiko. Saksi hidupnya masih banyak, makeup artisnya dia masih, sahabat aku masih ada, orang-orang di majalah Dewasa itu tahu aku yang bawa dia gitu. Tahu semua lah. Sekarang gini, kalau memang dia tahu siapa saya, kayak ini orang tua angkat saya Kopassus, Mbak. Iya. Kayak ini orang tua kandung saya angkatan udara, angkatan laut, kakak saya angkatan udara dua-duanya. Mungkin nggak saya jadi tempat kerja plus. Apa yang dia katakan, mana buktinya? Siapa? Pernah nggak saya keluar masuk hotel? Kalau saya udah jadi, mungkin ngomong kotornya saya jadi. Hidup saya nggak kayak gini, Mbak. Saya nggak perlu nawar to all shop. Mendapati dirinya dikesankan memiliki masa lalu kelam, Aiko tentulah tidak terima. Meski kemudian Robby meminta maaf, tidak tertutup kemungkinan Aiko membawa kasus ini ke jalur hukum. Konflik semakin serius karena setelah postingan Robby Abbas di akun Instagramnya itu, muncul tudingan bahwa ia sedang memeras Aiko. Sudah lama sekali kejadiannya, sudah 4 tahun yang lalu kali. Dan ujung-ujungnya apa? Pemerasan kan? Iya, pemerasan benar. Aku mengcapture it
hasil chat aku sama dia, lalu aku posting kembali. Nah di situ juga sampai orang-orang berstatement aku memeras dia. Padahal aku cuma ngomong nama kamu kan sekarang sukses. Dia bilang kalau lagu aja dibeli orang ada royalti, adalah royalti buat aku. Nah orang berspekulasi sih. Aku memeras dia. Kalau aku memeras dia, ngapain aku posting? Aku diam-diam aja, nggak usah aku posting ke media sosial. Tujuan untuk punya royalti kan gini, mungkin kalau nggak karena gue, Aiko itu nggak akan ada di dunia ini, nama itu gitu. Ya kayak misalnya ada orang jual lagu, ya pasti lagunya bagus, dibeli pasti kan booming, pasti ada istilahnya timbal balik, bukan timbal balik, nih 1.000 perak, makasih buat lo gitu. Nama itu nama kecil, ngumpul sama dia, masih kere waktu itu di rusun, syuting di bayarannya cuma 500.000 satu episode. Dia ngobrol-ngobrol, ya udah tukar aja namanya jadi nama kecilmu aja, nama Aiko. Oh iya benar-benar nama kecil, itu bukan nama pemberian dia, itu pemberian orang tua saya. Apa kabar pasangan baru Samuel Zilguin dan Franda yang baru pulang berlibur ke Singapura? Benarkah mereka sedang program punya momongan? Mengapa Cynthia Lamusu yang melahirkan bayi kembar tidak bisa memberi ASI kepada anak-anaknya?